Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Masih pada kata mutiara yang ke-24 dan ini merupakan seri yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan pada seri kedua dari kata mutiara ke-24, sehingga nanti di saat di bulan Ramadan kita akan naik terus berjalan dan akan bisa minimal separuh dari kitab ini kita bisa selesaikan. Untuk itu mohon diperhatikan dan disimak bersama dari kajian kitab Iqadul Imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan dawuh siapa Al-Junaid, Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Syekh Junaid. Laisa istabsya'ah. Laisa tiada istabsya'a jelek atau buruk. Tiada membuat jelek atau membuat buruk mimma dari sesuatu yaridu yang telah datang ani kepadaku minal alami dari alam semesta, dari dunia dan isinya ini. Li'anni, karena sesungguhnya aku itu asoltu telah mengembalikan kepada asal, aslan akan asal daripada dunia, sifat dunia. Wawa, adapun aslan, sifat asal dunia itu bahwa an-nadaro, bahwa sesungguhnya dunia ini adalah daruhamin, adalah daerah atau negara atau tempat yang susah. Wawamin, dan maksudnya adalah prihatin. Wabalain, dan penuh dengan bala. Wafitnatin, dan penuh dengan ujian dan fitnah. Itu sifat daripada alam. Jadi katanya Syekh Junaid, ketika seseorang mengerti dan memahami terhadap sifat daripada dunia ini, maka datangnya dunia, datangnya dunia atau sesuatu yang ada di tangan kita yang terkait dengan dunia itu tidaklah menjadi sesuatu yang buruk dari dunia itu, ketika kita selalu mengembalikan dan menyadari akan sifat asli daripada dunia ini sendiri, di mana dunia ini adalah tempat yang sesuai dikatakan di awal di dalam kata mutiara ini, bahwa dunia ini sifatnya adalah selalu menampilkan sesuatu yang tidak enak, sesuatu menampilkan keprihatinan, menampilkan kepahitan-kepahitan, dan itu adalah sifat dunia. Dan an-nadaro daruhamin wa wamin, bahwa dunia ini adalah tempat hamin wa wamin, susah dan galau. Wabalain, dan merupakan tempat yang penuh dengan bala, cobaan, wafitnatin, dan fitnah atau ujian. Itu sifat daripada dunia. Kalau mengetahui sifat dasar, sifat asli daripada dunia, katanya Syekh Junaid, tidaklah menjadi buruk buat seorang hamba itu di dalam mensikapi dunia. Wa annal alamah, karena sesungguhnya alam kullahu, secara keseluruhan daripada alam itu syarrun, yaitu jelek atau mengandung sesuatu yang jelek. Wa min hikamihi atau wa min hukmihi, wa min hukmihi ay yatalaqqani bi kulli ma akrahu fa in talqani bima ahabba fa huwa fadlun wa illa fal aslu wal awal wa fi dzalika qila. Wa min hukmihi, sebagian daripada hukum yang berlaku pada alam, hukum yang berlaku pada alam, artinya sunnahnya alam, perjalanannya alam, kebiasaan alam, bahwa ayatalaqani wa min hukmihi, dan itu sebagian daripada hukumnya alam, hukum alam.
Ayatalaqani adapun akan menemui aku, kita akan jumpailah. Saya akan menjumpai bikul lima akrohu terhadap segala sesuatu akrohu yang aku benci. Jadi salah satu hukum alam itu bahwa alam itu akan ayatalaqani, akan selalu menemui kita dengan sesuatu yang saya tidak senang, kita tidak senang. Bikul lima akroh itu pasti. Orang yang katanya HP itu enak, HP itu meringankan persoalan, padahal HP itu sendiri yang merupakan bagian daripada dunia, bagian daripada benda, bagian daripada yang hidup di dunia ini. Sesungguhnya kalau diremenkan, kalau diperhatikan secara teliti, bahwa sesungguhnya orang tanpa HP pun dulu hidup dengan baik, hidup dengan normal, dan dunia terus berjalan dengan baik. Kok kemudian tiba-tiba bahwa HP itu menyandera kita, membatasi kita, banyak menyita waktu kita. Jangan kaget, itulah sifat daripada dunia yang katanya enak, ujung-ujungnya juga pada akhirnya keluar asli daripada sifat dunia. Saya ibaratkan gampangannya HP seperti itu ya. Sebenarnya kalau dirunut secara teliti bahwa HP sudah banyak menyita waktu kita ya, terhadap kesibukan kita, terutama ketika kita mau beribadah kepada Allah ya. Ketika kita ingin bertakarub kepada Allah, banyak orang-orang yang tersandra gara-gara yaitu teknologi ini. Dan memang itu sebuah realitas, sebuah keniscayaan yang dimiliki oleh dunia yang sifatnya seperti itu, selalu mengganggu dan selalu tidak enak. Tapi begitu juga fa'in talqoni, maka jika menemui alam ini akan aku bima dengan sesuatu ahabba yang lebih aku cintai, bima dengan sesuatu ahabu yang lebih aku cintai, fahuwa fadlun, maka itu namanya fadl. Kok kemudian kita diberi dunia, kasarannya begitu, gampangannya begitu, kita kok diberi dunia, diberi kekayaan, diberi materi ya, ternyata bahwa materi yang kita miliki ini sesuai dengan sifatnya, dia pasti akan mengganggu, dia akan memasyghulkan kita, dia akan menyandra kita. Tapi kalau kemudian kita mempunyai dunia, mempunyai harta benda, mempunyai kekayaan, mempunyai sesuatu yang selain Allah, ternyata bahwa dari sekian yang kita miliki itu, ternyata itu bima ahabu menjadikan sesuatu itu aku lebih mencintai ya. Bima fa'in talqani bima ahabu fahuwa fadlun, maka itu fadl. Kalau dunia ya, yang sifatnya seperti itu ternyata bisa mengantarkan kita untuk takarub kepada Allah. Justru dengan dunia yang kita miliki tidak menjadi sesuatu yang memanik kita, menghalangi kita di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru ini akan mendorong kepada kita untuk beribadah. Ya, maka inilah yang namanya fadl. Kalau memang HP ini sebagai teknologi canggih ini justru akan membuat kita untuk mengantarkan untuk sering beramal, sering menjadikan ibadah kita semakin banyak, ilmu kita semakin juga kafah, semakin menyeluruh dan semakin banyak, maka tentu itu namanya fadl. Jadi intinya bahwa ketika orang diuji dengan dunia, maka memang seperti itulah dunia sifatnya. Tapi ketika dengan kekayaan yang dimiliki seseorang, dengan harta benda yang dimiliki seseorang, tapi justru mengantarkan kepada semakin dekat kepada Allah, takarub, itu namanya fadl yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wa illah, kalau tidak fal aslu wal awal, kalau tidak fal aslu, maka adapun asal sifat dunia huwa, adapun asal itu al awalu, ya seperti itulah dasar awal daripada sifat dunia. Wa fi dzalika, di dalam hal itu kila telah dikatakan oleh seorang penyair, yumassalu dzul lubbi fi lubbihi
syada'ida qabla an tantazila fa inna zilat baghtatan lam tar lima kana fi nafsihi masalah ra'al amra yufdi ila akhiri fasui akhiruhu awalan wadul jahli ya'manu ayyamahu wa yansa masori aman qad khala fa indahimat usuruful zamani ibadi masaibihi usula walau kutimal hasma min nafsihi la'allamahu sabra indal bala yumassalu masalah yumassilu menggambarkan siapa dzulubi orang yang mempunyai akal fi lubihi di dalam akalnya. Menggambarkan apa? Syada'ida qabla an tanzila akan ujian-ujian berat qabla an tanzila sebelum datang yang namanya syada'id ujian-ujian itu. Fa in nazalat kalau kemudian turun atau datang yang namanya ujian baghtatan secara tiba-tiba lam tar'ahu maka engkau tidak bisa menjaganya. Lima karena apa? Karena ada apa mafi nafsihi pada dirinya emak itu masalah telah menjadi gambaran yang sama. Ro'al amro, ro'a telah melihat siapa dzulubi orang yang punya akal, melihat yufdi ila akhirihi orang yang punya akal itu melihat sesuatu. Ro'al amro, ro'a telah melihat siapa dzulubi orang yang punya akal, yufdi telah mendatangkan ila akhiri sampai akhirnya. Fasuyiro maka kemudian dijadikanlah apa akhiruhu akhirnya amr awalan menjadi awal. Wadul jahli yaman ayamahu sedangkan orang yang bodoh ya'manu yang selalu menjaga mengamankan ayamahu hari-harinya bodoh wayansa dan melupakan masori'a man qad khala akan serangan man daripada orang masori aman akan serangannya orang qad khala yang telah lewat siapa man fa in dahamatmu jika datang secara tiba-tiba apa surufuz zamani yaitu perubahan daripada zaman biba'di masaibihi dengan membawa sebagian musibah-musibah awala pasti akan meratap atau menangisi. Oleh sebab itu walau qaddima andekan bisa mendahulukan siapa dzul jahli al hazma akan keteguhan min nafsihi dari dirinya dzul jahli la'allamahu maka pasti akan mengajarkan apa al hazm keteguhan itu kepada orang yang bodoh as-sabru akan sabar indal bala ketika datang yang namanya ujian atau musibah. Qala dawuh siapa Abu Sulaiman Ad-Darani yaitu Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani li Ahmada kepada Syekh Ahmad Ibn Abil Hawari yaitu Ibnu Abil Hawari. Ya Ahmad ju'un qalilun wa uron qalilun wa dhullun qalilun wa subrun qalilun qad inqadat minka ayyamud dunya.
Abu Sulaiman Ad-Daruni mengatakan kepada Syekh Ahmad bin Abil Hawari, "Ya Ahmad, ju'un qalilun, lapar sedikit, wa ura qalilun, dan tidak pakaian sedikit, wa dhullun qalilun, dan kehinaan yang sedikit, wa sabrun qalilun, dan sabar yang sedikit." Sudahlah, hidup di dunia ini Ahmad, kamu tahan. Sekalipun kamu tidak kenyang, setidaknya kamu sudahlah, terimalah dengan lapar sedikit. Ya walaupun laparnya banyak, itu maksudnya bahwa perbandingannya adalah ketika hidup di akhirat. Kamu hidup di dunia ini nggak lama. Tahan aja, ju'un qalil. Dengan lapar sedikit itu laparmu sedikit di dunia dibandingkan lamanya kita nanti hidup di akhirat. Wa ura qalilun, dan kamu tidak pakai pakaian, ya sedikitlah kamu. Tidak bisa gonta-ganti baju kamu seperti orang-orang lain, seperti orang lain itu yang gonta-ganti baju. Wa dzulun qalilun, dan kerendahan. Dzalilun qalilun, yang sedikit juga kerendahan, kehinaan yang sedikitlah hidup di dunia. Artinya bahwa dengan keadaan kamu yang rendah, yang hina, yang enggak lama sesungguhnya nanti kamu akan mendapatkan pembalasan yang abadan yang selama-lamanya. Hidup di dunia ini sebentar. Kamu terimalah dengan kerendahan dan kehinaan yang sedikit itu. Wasobrun qalilun, dan kesabaran yang sedikit. Artinya kamu harus menahan sabarlah sedikit. Paling banter umurmu umpamanya diberi Allah panjang, itu paling 120 tahun atau 100 tahun lah. Itu artinya kesabaran hidup di dunia itu sedikit. Perbandingannya kelak nanti di akhirat. Waqad inqadat, dan sungguh telah lewat angka padamu apa ayyamud dunya, hari-hari hidup di dunia, dan pada akhirnya nanti akan sampailah kamu untuk menyelesaikan kehidupan di dunia ini dan mendapatkan balasan yang tanpa batas kelak di akhirat. Oleh sebab itu fala tastaghrab, maka jangan pernah kamu, yaitu apa? Tastaghrab itu adalah merasa heran, merasa aneh. Ayyuhal arifu, wahai orang yang kenal kepada Allah, merasa aneh dan heran ma kepada sesuatu yaqau yang terjadi apa ma bika kepada kamu, auli wairika, atau terjadi pada selain kamu, minal akdari, dari sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir daripada hidup dunia. Madumta mukiman, selama kamu masih bertempat tinggal, fi hadid dari, di dunia ini. Li'annaha, karena sesungguhnya hadid dar, ma barozat, tiadakan muncul, fiha, daripada apa namanya, li'annaha, karena sesungguhnya akdar, ma barozat, tiada muncul, fiha, di dunia ini, minat tajalliyatil jalaliyati, daripada merupakan daripada tajalli jalaliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa kecuali illa ma, kecuali sesuatu itu, wa adapun ma itu mustahikun, menjadi hak, ayut tosaf, ayut ittasofa, yattasifu, ayut tosafa, untuk dijadikan sifat bihi, akan ma. Sudahlah, ya, orang-orang yang ma'rifah, orang yang kenal kepada Allah itu, apa yang terjadi pada dirinya atau apa yang dilihat pada orang lain tentang dunia ini, di mana dunia ini penuh dengan kegetiran, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kerendahan ini. Ya, selama kamu masih hidup dan bertempat di dunia, apa yang tampak, yang kamu lihat, yang muncul di depan mata kita, sesuatu yang pahit, sesuatu yang gagal, bahwa itu semuanya adalah merupakan tajalli jalaliyahnya Allah, penampilan daripada jalalullah, ya, daripada kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilama, kecuali bahwa yang namanya dunia itu adalah mustahikun ayut tasofa, ya memang dunia itu ya seperti itu, sifat yang disematkan kepada dunia ya seperti itu, yang nggak enak, pahit, penuh dengan penderitaan lah di dunia ini. Maka itu wajibun, dan wajib antuna'ata, untuk disifati,
Wa wajibun, dan wajib antuna'ata untuk disifati bi dengan emah tentang dunia itu. Fala tastaghrab, maka jangan kamu melihat aneh syai'an sesuatu. Wala tata'ajab, dan jangan pula kamu itu merasa heran min syai'in dari sesuatu dari dunia itu. Bal al wajibu alaika, akan tetapi al wajibu, adapun kewajiban, alaika bagi engkau, apa antarifa, yaitu mengenal engkau Allah fil jalali wal jamali, di dalam jalalnya Allah, di dalam sifat jalalullah dan sifat jamalullah, wal khalwata, dan melihat di dalam kemanisan, wal murrota, dan di dalam pahit. Wa amma in kunta la ta'rifuhu, wa amma, dan adapun in kunta, jika ada siapa engkau itu la ta'rifuhu, tidak mengenal, tidak mengerti, hu akan emah, illa fil jamali, kecuali di dalam, hanya di dalam jamaliyahnya Allah. Fa'adha, maka adapun orang yang hanya mengenal jamalullah itu, huwa, adapun hadza itu maqamul awami, merupakan makomnya orang awam. Artinya bahwa ketika dia melihat nikmat, melihat pemberian Allah itu hanya dilihat dari sisi yang enak-enak, sisi yang baik-baik saja, sisi yang sukses saja. Dan ketika ternyata di balik itu ada ujian-ujian yang juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan padahal ujian-ujian yang datang itu merupakan tajallinya Allah, kok kemudian dia tidak bisa melihat sesuatu yang getir, sesuatu yang pahit, ya, tidak bisa melihat itu bahwa itu adalah bagian daripada sifat dunia. Dia tidak bisa melihat bahwa itu bagian daripada tajallinya Allah di dunia. Kok dia hanya bisa melihat itu hanya nikmat-nikmatnya saja, enak-enaknya saja, pangkat-pangkatnya saja. Maka kalau ada orang yang hanya bisa melihat posisi itu, hanya melihat jamalullah, bahwa Allah itu menciptakan itu saja, maka sesungguhnya orang itu masih ada di dalam maqamul awam, ada di tempatnya, makomnya orang-orang awam. Wal ma'rifatu, sedangkan orang yang sudah kenal fil jalali, di dalam jalalullah, di dalam kemuliaan dan keagungan Allah, huwa, adapun orang yang sudah kenal dengan jalalullah itu as-sukunu, maka dia akan tenang apapun yang akan datang pada dia, ya, bahwa segala sesuatu itu akan dia terima dengan sukun, dengan tenang, diterima dengan wal adab, dan penuh dengan etika, waridho, dan diterima dengan ridho, wat taslim, dan diterima dengan dengan tangan, dengan legowo, wat taslim, dengan taslim, dengan legowo. Maka itu fayan bagi, maka semestinya lil fakiri, bagi seorang fakir, apa ayyakuna, ada siapa fakir, fakir kaasbis samari, ibaratnya seperti, yaitu suket. Apa suket itu bahasa Indonesianya? Ya, seperti rumput, seperti rumput as-samar, seperti rumput daripada adas, seperti rumputnya adas, atau seperti rumputnya padi itulah, atau rumputnya ilalang, ya. Jadi di dalam ilalang itu kan ada biji-biji, ya, seperti adas, itu rumput yang seperti adas. Kalau lebih gampangnya seperti padi lah, jadi rumput yang ada padinya atau tanaman padi. Idza ja'at, apabila datang, apa hamlatul wadi, penyangga daripada jurang. Tapi maksudnya begini, ketika datang hamlatul wadi, hamlatu itu adalah hamil, ya, membawa atau isilah maknanya itu. Ketika yang namanya padi itu berisi, ya begitu, khana roksahu, pasti akan nunduk apa yang namanya usbis samar, ya, roksahu akan kepalanya. Wa idza zahabat, dan apabila hilang apa hamlatul wadi, isinya, maka rofa'ah, dia akan mendongakkan roksahu, kepalanya.
Jadi ibaratnya seperti orang yang berilmu, orang yang kalau kualitas baik ilmunya atau ibadahnya itu bahwa semakin berkualitas nilai-nilai ibadahnya, semakin berkualitas keilmuannya, maka orang itu akan semakin tawadhu. Maka semestinya orang fakir itu seperti itu. Ya, orang fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala itu semestinya adalah ayyakuna ka'asbis samar. Semestinya harus seperti, yaitu seperti padi lah. Seperti apa, rumput yang seperti adas atau seperti padi itu. Jadi apabila sudah datang yang namanya hamalatul wadi, isi, ya, hamalatul wadi kalau sudah hamil, ya, maka pasti akan merunduk, roksahu akan kepalanya. Tapi ketika tidak ada apa-apanya, ketika hilang, maka rofa'a roksahu, pasti dia akan mendongakkan kepalanya. Wakama, dan hal yang sama, la tastaghrab, janganlah engkau melihat sesuatu itu asing. La tastaghrab, jangan menjadikan asing, menjadikan aneh. Wuku al-aqdari, akan terjadinya sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang pahit, sesuatu yang getir dari kehidupan dunia ini. Bihaisu la tahzan wala takhaf wala tajza, kadzalika la tata'ajjab min wuqu'il masari wa wal jamal bihaisu la tafrah wala tabtil. Maka ketika kamu tidak heran, tidak melihat sesuatu aneh apa yang terjadi di dunia dari kegetiran-kegetiran hidup itu, pasti kamu la tahzanu, tidak akan pernah, kamu tidak akan pernah susah. Wala takhaf, dan kamu tidak akan pernah tidak akan pernah takut. Wala tajza, maksudnya juga tidak pernah takut. Ketika kamu sudah mengetahui sifat-sifat dunia, yang kadang-kadang dunia dengan penampilannya itu menjadikan kita tidak sukses, membuat kita itu resah, membuat kita menderita, ya. Itu kalau sudah tahu seperti itu, la tahzan, maka jangan pernah sedih kamu. Kalau sudah mengerti, ya, bahwa dunia sifatnya seperti itu, maka la tahzan, jangan pernah kamu akan susah. Wala takhaf, dan jangan pernah kamu akan takut. Wala tajza, dan jangan kamu akan gentar menghadapi dunia ini. Kadzalika, begitu juga la tata'ajjab, jangan pernah kamu merasa ta'ajjub min wuqu'il masari, ketika datang yang namanya keenaan-keenaan, kebungaan-kebungaan, kesenangan-kesenangan kalau datang dari dunia juga jangan merasa heran, hebat, begini. Huwa, adapun wuqu'ul masar itu al-jamalu, sebuah keindahan yang berasal dari Allah. Bihaisu, ketika itu la tafrahu, jangan menjadikan kamu senang. Wala tabturu, dan jangan pula menjadikan kamu sombong. Begitu juga kamu jangan merasa hebat, merasa ta'ajub ketika kamu mendapatkan keistimewaan, kelebihan-kelebihan dari dunia ini. Karena itu adalah merupakan jamalullah, merupakan jamalnya Allah. Ketika kalau kamu sudah mengerti seperti itu, maka jangan pernah la tafrahu, jangan pernah berlebih-lebihanlah kamu untuk berbangga-bangga. Wala tabtur, dan jangan pula kamu sampai ogah-ogahan, sombong. Fa innal jalala, karena sesungguhnya jalalullah, keagungan Allah itu makrunun, selalu disertai atau bersamaan bil jamali, dengan jamalnya Allah, dengan jamalullah, dengan keindahan Allah. Begitu juga wal jamalu, adapun jamalullah, keindahan-keindahan sifatnya Allah itu muqarruna, selalu disertai bil jalali, dengan jalalullah, dengan keagungan Allah. Ya ta'aqobani, yang selalu silih berganti kedua hal itu, antara jamal dan jalal. Kama ta'aqubal laili, sebagaimana gonta-gantinya malam, wan nahari, dan siang. Wal arifu, adapun orang yang kenal kepada Allah itu yatalawanu, akan selalu bergonta-ganti ketika melihat sesuatu itu tidak enak, ketika melihat ketidaksuksesan,
ketika melihat kebangkrutan yang terjadi pada dirinya, maka sesungguhnya dia masih tetap bisa melihat itu adalah tampilan daripada Jalalullah. Tapi ketika melihat pemberian-pemberian Allah, pangkat-pangkat, nikmat, dia tetap juga bisa melihat itu merupakan penampilan Jamalullah, penampilan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal kepada Allah bisa memfungsikan dua hal ini, antara Jamalullah, antara sifat keindahan Allah dengan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini akan selalu yata'aqabani, akan selalu silih berganti datangnya, ta'aqubal laili wan nahar, seperti gonta-gantinya, yaitu malam dan siang atau malam dan siang. Orang makrifah itu selalu yatalawanu, akan selalu bisa bergonta-ganti, ma'a kulli wahidin, bersama setiap satu minhuma dari kedua sifat Jamalullah dan Jalalullah. Oleh sebab itu la yastaghribu, tidak akan pernah merasa aneh, tidak pernah melihat aneh siapa orang makrifah syai'an sesuatu, wala yata'ajjabu, dan tidak pernah merasa takjub siapa orang makrifah min syai'in dari sesuatu. Id kullu ma, karena apa? Id kullu, karena adapun kullu ma, segala sesuatu, ya berusu, yang muncul, apa ma itu, min unsuril kudrati, merupakan bagian daripada unsur-unsur takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kullihi, secara keseluruhan. Min unsuri kullihi, id kullu ma ya berusu, karena segala sesuatu ya berusu, yang muncul, yang hadir, apa ma min unsuril kudrati, merupakan unsur daripada kekuasaan Allah, kullihi, secara keseluruhan. Wahidin min ma yabruzu min unsuril qudrati kullihi. Wa bihadza, dan dengan ini waqa'a at-tafriq, waqa'a akan terjadi apa? At-tafriqu, perbedaan, baina shadiq wa siddiq, antara orang yang jujur dengan orang yang sangat jujur, antara kalimat shadiq dan siddiq. Saya ulangi lagi, id kullu ma yabruzu min unsuril qudrati kullihi wahidun. Oh, ini sudah ketemu dah. Id, karena kullu ma, adapun segala sesuatu, yabruzu, yang muncul, min unsuril qudrati, dari unsur-unsur kudrahnya Allah, kullihi, secara keseluruhan, itu wahidun, satu artinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza, dan dengan ini wahid, waqa'a, maka terjadi at-tafriqu. Apa at-tafriqu? Waqa'a terjadi apa at-tafriqu, yaitu bisa membedakan, muncul apa tafrik, perbedaan, baina shadiqi, antara orang yang benar, shadiq, wasiddiq, dan orang yang siddiq. Apa bedanya shadiq dengan siddiq? Li'anna siddiqo, karena sesungguhnya orang yang siddiq, orang yang benar-benar percaya, orang yang benar-benar siddiq itu adalah la yata'ajjabu, tidak pernah akan merasa ta'ajjub siapa siddiq min syai'in, dari segala sesuatu, wala yataraddadu, dan tidak pernah ragu siapa as-siddiq fi syai'in, terhadap sesuatu, wuida, yang telah dijanjikan bi, dengan syai', bi khilafis shadiqi, berbeda dengan orang yang pada tingkatan shadiq, faqat, bi khilafis shadiqi faqat, berbeda dengan tingkatan orang yang hanya shadiq saja. Fa'innahu, maka sesungguhnya shadiq saja, mahmaro'a, ketika melihat siapa shadiq, melihat syai'an, sesuatu, mustaghraban, yang mengherankan, ta'ajjaba, maka menjadi heran, menjadi ta'ajjub, minhu, dari syai', wa idza wu'ida, dan apabila dijanjikan bisyai'in, dengan sesuatu, qad yataraddadu, kadang-kadang dia menjadi ragu siapa as-shadiq fi imtisalihi, di dalam imtisalnya Allah SWT, di dalam perintahnya Allah itu.
Waqad wasafallah, dalam hal ini Allah telah memberikan contoh ya. Allah sungguh telah memberikan sifat, menggambarkan waqad wasallallah. Waqad wasafa, dan sungguh telah menggambarkan siapa Allah akan contoh tentang as-sayyidah ta Maryama, yaitu Sayyidah Maryam. Bisiddiqiyah, dengan julukan siddiqiyah, orang yang sangat betul-betul percaya. Kalau sodik itu hanya orang percaya saja. Tapi kalau as-siddiqah adalah orang yang benar-benar membenarkan. Kalau sodik itu orang yang benar, tapi as-siddiqah adalah orang yang sangat membenarkan. Dalam kaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, mensifati kepada Siti Maryam itu dengan julukan as-siddiqiyah. Walam yasif, dan tidak memberikan sifat siapa Allah as-sayyidah Sarah, kepada Sayyidah Sarah biha dengan sifat siddiqiyah. Li'annaha, karena sesungguhnya Sayyidah Sarah lama busyirat bil waladi ala wajhi kharqil ada istaghrabat. Li'annaha, karena sesungguhnya Sayyidah Sarah lama busyirat, ketika diberikan kabar bil waladi, akan lahirnya seorang anak, ala wajhi kharqil adah, melalui cara yang di luar kebiasaan. Istaghrafat, menjadi takjub, menjadi heran. Wa qalat, dan berkata, inna hadza la syai'un ajib, katanya. Inna hadza, sesungguhnya dawuhnya Allah ini adalah la syai'un, sesuatu ajibun, yang menakjubkan, yang mengherankan. Ini sikap daripada Sayyidah Sarah. Jadi Sayyidah Sarah itu ketika dikhabari akan lahirnya anak melalui khariqil adam, melalui sesuatu yang tidak alami, tidak mengikuti proses kehamilan yang benar, melalui proses kehamilan, maka ketika dihadapkan kepada itu, beliau bersifat istaghrabat, dia melihat sesuatu itu aneh. Kok aneh ada orang hamil tidak punya bapak, padahal itu Allah yang memberikan itu kepada satu misal kepada Siti Maryam. Jadi Siti Sarah melihat peristiwa itu, dilihat bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan, sehingga sampai Siti Sarah mengatakan inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini merupakan satu peristiwa atau sesuatu yang sangat menakjubkan, katanya Sayyidah Sarah. Sehingga Sayyidah Sarah itu tidak dijuluki sebagai orang yang siddiqiyah, dia hanya as-shadiq. Karena ketika melihat sesuatu yang tidak nalar, sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum alam, itu dianggap sesuatu ini liar. Dia tidak melihat bahwa ini ada jalalullah, ada sifat jalalnya Allah, tidak dilihat itu. Kalau proses alami, dia menerima itu, mengakui, karena itu melalui proses jamalullah. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi ketika dihadapkan kepada persoalan yang tidak rasionalis, tidak rasional, melihat sesuatu yang semestinya orang ini harus sukses karena punya materi, punya ini, ternyata dia gagal, dan dia tidak percaya hal itu, maka sesungguhnya orang ini hanya masih di tingkat as-shadiq saja. Jadi dia membenarkan kepada Allah itu hanya ketika Allah menampilkan hal-hal yang baik-baik saja. Tapi ketika jalaliyahnya Allah yang berupa jalalullah, sifat keagungan Allah yang ditampakkan kepada manusia, maka mereka tidak menerima. Nah, tapi bagi orang yang as-siddiqiyah, orang yang benar-benar jujur, itu akan menerima semuanya. Maka itu falidzalika, oleh karena itu qalat berkata laha, kepada Siti Sarah, siapa al malaikatu, malaikat, atajabina min amrillah, apakah kamu itu melihat aneh sih terhadap perintahnya Allah? Ini perintahnya Allah, kok bisa aneh? Artinya aneh itu sangat nggak mungkin Allah melakukan itu. Itulah katanya.
Bikhilafi Maryam, berbeda dengan cara berpikir daripada Siti Maryam. Maka itu Siti Maryam dijuluki sebagai orang yang as-siddiqiyah, sedangkan Siti Sarah berjulukannya apa? Yaitu shodiqah, sodik saja. Kalau orang sodik itu dia melihat hanya pada jamalullah, hanya sifat-sifat jamalnya Allah. Ketika kepada sifat jalalullahnya dia tidak bisa melihat itu. Dia tidak menerima, hatinya nggak menerima. Berbeda dengan Siti Maryam, bikhilafi Maryam, berbeda dengan Sayyidah Maryam, falam yata'ajjab. Beliau tidak merasa heran, tidak ta'ajjub. Wa innama sa'alat, justru beliau itu sa'alat, bertanya, mengajukan su'ala istifham, akan sebuah pertanyaan, ya, mengajukan sebuah pertanyaan. Su'ala istifham, mengajukan pertanyaan fakot saja. Au sa'alat, atau mempertanyakan siapa Maryam an waqti dzalika, pada waktu pada waktu lahirnya anak. Au kaifiyati, atau bagaimana anak itu kok bisa ada. Hal bitazawuji, apakah anak itu nanti akan lahir karena terjadi pernikahan au bighairi atau tidak. Itu saja tadi pertanyaannya seperti itu. Tidak merasa heran, tidak menggugat Siti Maryam, ya. Ketika beliau mempertanyakan itu, hanya mempertanyakan ausalat, atau pertanyaan waktu dalika, tentang waktunya anak itu, atau maksudnya adalah kaifiyati, bagaimana anak itu bisa hamil. Apakah itu melalui proses hal bitazawud, melalui proses pernikahan, au bighairi, atau bukan melalui tazawud. Jadi pertanyaannya itu, dan itu tidak membuat heran, karena ketika sudah amrullah, sudah merupakan perintah Allah, selesai sudah. Karena ini merupakan jalalullahnya Allah, termasuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wallahu, adapun Allah taala itu alamu, jauh lebih mengetahui. Summa zakara al-adab samina wa huwa ayyakuna tasarrufu billah walillahi wa minallah wa ilallah wa huwa maqamus sidqil ladzi huwa lubul ikhlasi wa ikhlasi khawasil khawas. Faqala ma tawaqqaf. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan, walaupun tidak terlalu panjang saya narasi penjelasan saya, karena saya harus memburu waktu, bagaimana nih cepat hatam. Jadi nggak terlalu banyak saya berilustrasi menjelaskan tentang kajian ini, tapi setidaknya Anda bisa meraup daripada makna demi makna yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.